Universitas Rahmat Riyadi Surakarta dengan media. Nah, ini nanti langsung dibuka oleh Bapak WR3 yang baru. Ini ada juga Kepala Humas Bu Yona yang kami hormati, Kepala Bimba dan tim. Terima kasih kerawannya dan bapak-bapak semua, wartawan semua. Bukaannya adalah makan siang. Oleh karena itu ini lanjutannya saja. Jadi perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, rekan-rekan media yang selama ini dan seterusnya tentunya kami minta supportnya untuk mempublikasikan agenda-agenda kegiatan Universitas Rahmat Riyadi Surakarta. Tentunya harapan kami ini sebagai upaya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kampus Unisri, sekaligus juga dalam masa-masa seperti ini tentunya kami berharap animo mahasiswa baru kami juga makin meningkat begitu ya, karena saat-saat seperti ini adalah penerimaan mahasiswa baru yang tentunya setelah perguruan tinggi negeri selesai ya. Jadi kami cukup sibuk dan ramai memang waktu-waktu semacam ini untuk kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Mohon doanya agar target kami setidaknya 2.000 mahasiswa baru nanti akan terpenuhi. Oleh karena itu, atas segala kekurangan kami, saya mengucapkan terima kasih atas perkenan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Ya, jadi ini kok saja manumen gitu ya, akumen gitu ya. Tadi dibilang Mbak Andri ini ya, ini mau tak aturi Bu gitu kok anakku gitu. Ya, ini Mbak Andri sebagai Kepala UPT Kerjasama Unisri barangkali juga perlu kami kenalkan, walaupun saya juga harus memperkenalkan diri saya ini ya sebagai orang baru di bidang 3 di Unisri itu, yang salah satunya adalah kemitraan dengan media. Ini sangat kami butuhkan. Dan mungkin juga secara resmi harus kami sampaikan juga ini, walaupun penjenengan sudah berkawan lama dengan Mbak Yuna ini kami perkenalkan beliau sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Kehumasan kami. Jadi ini kami bersama-sama untuk menjadi marketing kampus gitu. Jadi, terkait dengan itu tadi yang kami sampaikan, bahwa kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Unisri makin meningkat, animo mahasiswa baru demikian pula. Saya kira ini pengantar yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini selalu berlanjut, makin erat gitu, makin nanti Mbak Astrid aja yang mendefinisikan. Karena nyuwun sewu banget ini saya. Setelah ini saya nyuwun pamit karena ada audit di kampus dari tentunya kami kaitannya dengan rekrutmen mahasiswa baru ya. Kami selain menggunakan metode-metode konvensional ya, melalui leaflet, sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian pasang baliho dan sebagainya, kami juga memaksimalkan media sosial kami atau secara kelembagaan, bahkan juga kami dorong secara personal juga bisa mengaktifkan lagi media sosial yang dimiliki secara personal itu ya. Jadi tadi Mbak Yuna sudah bocori juga, Pak WR3 itu sekarang TikToker gitu. Nanti bisa di follow ya Mbak. Gitu. Kaitannya dengan peminatan ini ya, pendaftaran mahasiswa baru itu sebetulnya peminat untuk masuk ke Unisri cukup tinggi ya. Mungkin angkanya itu sudah lebih dari 3.000. Tetapi
yang baru mendaftar itu sekitar 2000-an juga ya. Yang daftar ulang maksudnya? Belum. Yang daftar ulang mungkin kalau sore ini mungkin 1000 ya. Ya, jadi kita perkirakan pada hari ini sudah tembus angka 1000 ya, sudah 1000 lebih ya. Jadi mudah-mudahan target kami nanti sampai akhir Agustus itu 2000. Ya, Mas Bambang. Siap. Mbak Astrid bersama nggih. Ada Pak rencana. Kalau dalam waktu dekat ini, tahun ajaran baru ini tentunya tidak bisa kita launching tahun akademik ini, Bapak. Jadi kami memang sudah membentuk tim untuk ya tim task force untuk pembukaan prodi baru. Nanti barangkali akan kami sampaikan setelah tim ini bekerja, artinya sudah melakukan studi kelayakan prodi-prodi apa yang paling mungkin begitu ya, di bidang keteknikan atau di bidang kesehatan nanti akan kami sampaikan ke rekan-rekan. Jadi belum ada bocorannya, Mas? Belum. Kan tukang nunggu bocoran. karena memang belum siap untuk di launching ini, jadi nanti kami siapkan dengan baik. Pak Bambang, Pak Joko. Bambang sampai. Ini Pak, apa namanya? Kan pendaftarnya targetnya tadi 3.000 ya? 2.000. Mas, Kalau baru. ya misalkan bukan angan-angan sih ya, tapi misalkan bisa terjadi kan itu lebih dari Iya, itu iya. terus kan bisa ada enggak kemungkinan kira-kira itu diambil ditambah lagi dari targetnya itu, bukan kemaruk tapi diambil lagi, tambahin lagi, itu masih ada kemungkinan Target enggak? kami 2000 itu karena kami harus melihat ini juga ya, kapasitas ruang kuliah kita dan juga rasio dosen yang kita miliki ya. Kalau kita nanti kemaruk dengan jumlah mahasiswa yang banyak, nanti takutnya ya dari sisi kualitas untuk mendukung proses belajar mereka nanti malah terganggu ya. Jadi kami hitung-hitungannya itu sampai 2000 itu saja. Jadi kami tetap melakukan seleksi bagaimana mahasiswa kami itu juga inputnya juga benar-benar ini ya, yang sesuai harapan kita begitu ya. Jadi ya tidak kemaruk ya. Iya. Pak, mungkin untuk tren pendaftaran mahasiswa baru setelah nanti ditutup itu apakah naik, dan dari Unisri akan buka sampai kapan? Ya, betul Mas Dima ya, kami pendaftaran mahasiswa baru sampai akhir Agustus ya. Akhir Agustus itu sesuai jadwal yang sudah kita tentukan, dan memang membaca ini ya, akhir-akhir ini maksud saya dari hari ke hari ini trennya naiknya cukup signifikan juga karena ketika mereka tidak mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri, banyak yang lari ke Unisri. Prodi yang disukai? Yang disukai, yang diminati masih saja tentang ini deh, dari manajemen, fakultas ekonomi, kemudian fakultas hukum, kemudian prodi ilmu komunikasi, itu masih menjadi favorit di Solo Raya dan sekitarnya ini. Dan alhamdulillah mahasiswa baru kami ini teridentifikasi ya, kalau tahun lalu itu sekitar dari 200 kabupaten kota ya, tetapi ini ternyata banyak juga kabupaten kota luar Jawa itu yang teridentifikasi, sudah banyak begitu. Jadi lebih dari 200 kabupaten kota ini. Jadi karena kami juga ingin memaksimalkan alumni-alumni kita yang dari luar Jawa untuk rekrutmen begitu, nanti akan kita intensifkan untuk itu. Sehingga ada kemungkinan mahasiswa luar Jawa kami juga banyak. Dan ini juga tahun ini juga ada beberapa mahasiswa dari Timor Leste juga. Ini kan kantor urusan internasional kami, KUI ya, kantor internasional kami juga sedang mempersiapkan ubur rampenya terkait dengan
mahasiswa asing begitu. Jadi sementara dari Timor Leste ya sudah ada. Tentunya ada iming-iming beasiswa. Iming-iming beasiswa banyak Bapak, beasiswa bahkan tahun ini dari beberapa beasiswa yang ada tahun ini kami ada tambahan lagi dari BNI, dari Bank BNI. Selain BI itu sudah lama selalu ya continue, kemudian beasiswa KIPKA itu ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu juga kami dapat kuota. Kemudian dari yayasan kami sendiri juga memberikan beasiswa. Jadi cukup banyak ini beasiswa yang diberikan ke mahasiswa. Kalau yang ini Pak Joko yang dari Timor Leste itu yang luar negeri itu, ini pertama kalinya yang dari luar negeri atau sebelumnya sudah beberapa kali? Tidak, karena sudah beberapa kali dan selalu ada dari Timor Leste. Tidak hanya baru kali ini. Jadi kami memang ya itu tadi saya pikir itu tentang getok tular sebagai sebuah metode promosi itu sangat efektif ternyata. Makanya barangkali ini kami juga membekali mahasiswa kami dengan pengetahuan semacam ini ya, artinya kalau menyampaikan tentang Unisri gitu kan, artinya cerita mereka itu, dan ini dapat dibuktikan ketika mahasiswa baru itu kami survei dari mana informasi yang diperoleh itu juga lebih banyak dari temannya atau orang tuanya begitu. Baru kemudian media sosial, baru kemudian brosur ya. Jadi memang angkanya paling tinggi itu kalau kita survei dari cerita-cerita atau getok tular. Sangat berpengaruh itu. Jadi kami itu kadang-kadang ya jengkel juga dengan ulah PTN itu ya. Kok begitu kemaruknya gitu sih. Itu. Jadi betul itu Mbak. Jadi kami jadi APTISI istilahnya, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, misalnya kepengurusan Solo Raya gitu, sering gitu kita ngomong-ngomong tentang nun sewu ulah PTN dalam rekrutmen mahasiswa baru itu. Yeah. Tahun lalu 1.700 ya, 1.700 ya. Kan saya di UPT kerjasama baru sebulan ya Mbak, sebulan kemarin baru saya juga dilantik sama Mbak Yona ini untuk di kerjasama dan Mbak Yona di Humas. Memang saling berkaitan ya Mbak Yona, untuk ini ke rekan-rekan wartawan begitu nih. Kalau tadi menyimak untuk animo masyarakat keterkaitan dengan mahasiswa baru untuk Unisri. Nah, kalau untuk ini gitu ya, kami akan menyampaikan untuk prokernya ya Mbak ya, untuk proker, untuk kerjasama, UPT kerjasama, mungkin untuk 1 tahun ke depan dulu begitu nggih. Yang memang tidak terlepas dari rekan-rekan wartawan semua gitu. Sehingga ini tadi atmosfer pertama juga begitu rekan-rekan wartawan yang sebelumnya memang kebetulan saya juga pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi begitu, dan ini merangkap memang di UPT kerjasama. Suatu pengalaman baru juga ketika hadir di sini untuk merepresentasikan tentang Universitas Slamet Riyadi Surakarta, terutama tentang kerjasama yang akan kita bina untuk 1 tahun ke depan. Nah, kebetulan untuk 1 tahun ke depan itu memang sama seperti yang tahun kemarin gitu, untuk bekerja sama dengan Dudi. Nah, Dudi ini bisa tadi ketika dikaitkan dengan yang Pak Joko Pramono, misalkan ada si Bapak bilang untuk mungkin beasiswa lah, mungkin ketika ini kami akan membidik begitu rekan-rekan wartawan untuk proker ini ke Dudi dunia usaha dan dunia industri, itu kita menjemput bola begitu. Jadi memang kita akan menambah untuk Dudi-Dudi yang ada sebelumnya, yang memang sebetulnya unit kerjasama ini baru juga ya Mbak ya.
memang yang sebelumnya di bawah humas begitu ya. Nah, membidik untuk Dudi-Dudi sebelumnya, sehingga menambah untuk relasi-relasi yang ada, untuk kami bekerja sama untuk dengan luaran MOU pastinya dengan kita membidik-bidik yang lain ada pastinya tidak terlepas dengan Tridharma perguruan tinggi, seperti nanti kita mengembangkan di pendidikan, ke pengabdian masyarakat, terus ke penelitian yang memang itu menjadi rekognisi pengajar yang ada di Universitas Ahmad Riyadi begitu. Tidak hanya Dudi, Bapak Ibu, ada juga nanti kami menambah untuk Pemkot kabupaten, dan memang sebetulnya kalau kabupaten Pemkot untuk daerah Solo Raya sudah tercover semua untuk MOU. Tetapi memang ini nanti kami akan mengembangkan untuk MOA-nya, PKS-nya, perjanjian kerjasamanya di di ranah-ranah di bawahnya, sehingga dengan menambah dengan instansi-instansi di bawah dari mungkin Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Solo, Iya, Solo, Boyolali dan semuanya, sehingga ini bisa menambah kami untuk MOA biasanya PKS. Tentunya luaran-luaran ini nanti juga kami saya berpikir untuk ke konten pembelajaran pastinya. Konten pembelajaran ini akan kita bidik begitu karena memang kita mahasiswa begitu Bapak Ibu, sehingga konten pembelajaran ini lebih nanti saya infokan ke sejenis SOP mungkin, terus kayak materi-materi pembelajaran mungkin yang memang ini sebagai bekal untuk mahasiswa kami di Universitas Ahmad Riyadi Surakarta ketika nanti terjun, misalkan ini hanya contoh magang, itu terjun di dunia perusahaan, di magang di tempat Bapak Ibu, rekan-rekan wartawan, itu kita mempunyai bekal dulu untuk mahasiswa kami. Nah, ini dalam artian SOP materi yang lengkap ini mahasiswa siap. Jadi tidak semata-mata magang hanya magang, tetapi tidak mengerti di dunia bekerja itu seperti apa. Sehingga ini saya akan tentunya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada, dunia usaha dan dunia industri untuk mengembangkan konten pembelajaran ini. Kedepannya seperti itu fokus saya Bapak Ibu. Jadi memang lebih ke SOP, materi-materi apa saja sih tergantung dengan Dudi yang akan kami ajak bekerja sama. Dalam bidang apa Dudi tersebut, misalkan dunia retail, mungkin perhotelan, mungkin dengan media, karena memang kita ada ilmu komunikasi. Kebetulan saya juga pengajar di ilmu komunikasi Bapak Ibu. Nah, mempromosikan sekalian ceritanya untuk prodi saya. Nah, seperti itu, sehingga apa yang menjadi bidikan kami untuk kerjasama ini bisa tercapai dengan baik, konten pembelajaran ini. Tentunya dengan proker yang ada 1 tahun ke depan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk kami sama seperti Bapak Ibu yang ada di sini, untuk kami membina, maintenance untuk hubungan dengan dunia itu, dunia industri, Dudi, Pemkap, Pemkot, instansi-instansi yang memang kita ajak kerjasama. Kenapa? Kalau kami rasa sih menjaring begitu bisa begitu. Tetapi ketika membina ini kan juga cukup susah begitu ya Bapak Ibu, sehingga kami memang ada program untuk paling utama memang membina kerjasama, mengembangkan, memaintenance dengan mitra-mitra kerjasama kami di Universitas Ahmad Riyadi Surakarta. Ada juga ini kemarin saya ke Internasional Batam, itu sudah fix sama Nusa Tenggara Timur yang kemarin ya Mbak Yuna ya. Yang sekarang itu di Kupang sudah, Pontianak, sama Bengkulu, Universitas Bengkulu, sama Universitas Negeri Padang, sama Universitas Bung Hatta Padang. Yang kebetulan nanti kami karena saya penanggung jawab di PKKM, saya ikut serta nanti di Agustus itu saya ke Bengkulu sama ke Padang begitu Mbak Asri. Jadi untuk universitas sih alhamdulillahnya sudah bekerja sama. Nah, ini MOU deal ini bulan ini karena memang kita realisasi untuk bulan depan. Nah, bulan depan itu karena memang kalender akademiknya Universitas Mitra itu bulan depan, sehingga kami untuk mengantar mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka PMM yang dari Dikti itu kita antar di bulan Agustus semua.